Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Predator seksual anak kini memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial dan game daring untuk menjerat korban. Lalu bagaimana negara memitigasi dan melindungi anak-anak dari para pelaku? Berikut liputannya. Predator seksual anak di internet mengintai menggunakan teknologi seperti AI. Bagaimana korban terdampak dan bagaimana negara bertindak? Delima bukan nama sebenarnya, kini lebih sering mengurung diri di rumah. Sebelumnya, Delima adalah anak yang periang. Perubahan drastis anak berusia 12 tahun ini terjadi setelah ia mengetahui fotonya diedit memakai aplikasi Artificial Intelligence atau AI alias kecerdasan buatan. Fotonya dibuat versi dewasa dan tanpa busana. Nahasnya, foto Delima diedit oleh teman kerja ibunya sendiri. Ibu Delima, Ruby, bukan nama sebenarnya. Tidak habis pikir, rekan kerjanya yang bahkan tidak mengenal anaknya secara dekat, nekat mengedit foto anak semata wayangnya. Jadi kronologinya itu di tanggal 26 Oktober 2024. Saya menerima satu pesan singkat melalui WhatsApp, sebuah foto yang sudah diedit menggunakan generatif AI. Foto wajahnya wajah anak saya, tapi badannya badan orang dewasa tanpa busana. Kaget ya, karena kita tidak ada pembicaraan apa-apa sebelumnya, tidak pernah punya masalah yang serius juga, dan saya sempat menanyakan motifnya apa, tapi tidak dibalas. Si pelaku sempat berganti alasan ketika Ruby mempertanyakan apa maksud pelaku membuat foto editan anaknya. Awalnya dia bilang bercanda, terus saya tanya lagi, kemudian ada jawaban yang berbeda lagi. Dia bilang dia nggak sengaja melakukan itu. Terus jawaban yang ketiga dia bilang, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada foto itu. Ketika foto itu muncul di ponsel ibunya, Delima sempat bingung mengapa foto dirinya yang diedit dengan tidak senonoh. Delima khawatir foto editan itu tersebar ke sekolahnya. Jadi ketika foto itu dibuka, dia di sebelah saya. Otomatis terlihat dia, itu foto siapa? Itu aku ya. Dia mempertanyakan ya, dia sudah lihat saya nggak mungkin counter apa-apa. Pertanyaan dia saat itu hanya, kok gitu? Kenapa aku? Terus ada kekhawatiran gimana kalau nanti foto ini dilihat teman-temannya, dilihat sekolah gitu. Ruby tidak tinggal diam. Meski pelaku sempat meminta maaf kepadanya, ia tetap melaporkan pelaku ke polisi. Terakhir dia sempat menghubungi saya untuk minta ketemu setelah ada kejadian itu. Dia minta ketemu, mau minta maaf terhadap korban, tapi saya rasa itu jadi tidak bijaksana ya, karena akan men-trigger kembali trauma korban. Jadi saya sampaikan kondisinya saat itu, dan saya bilang saya rasa tidak perlu lagi untuk bertemu. Mungkin kalaupun kita harus ketemu ya di proses pemeriksaan. Saya bilang gitu sih. Itu terakhir kali kami komunikasi. Namun alih-alih beri perlindungan, polisi justru bingung memproses kasus Delima. Ya, mereka juga sempat kebingungan ya ketika kami melapor. Pertama, laporan kami itu kan ke PPA dan sempat ditolak di PPA Polres Jakarta Selatan karena mereka juga kebingungan. Menurut mereka kekerasan seksual itu harus ada kontak fisik. Maka dari itu kami mengambil inisiatif untuk membuat pengertian bahwa ada konstruksi yang bisa dibuat untuk perkara-perkara seperti ini. Jadi setelah kita diskusi, utamanya pasal yang kita kenakan itu pasal 27 dan pasal 32 UU ITE. Pasal 27 itu terkait mentransmisikan perbuatan yang melanggar asusila. Dan yang kedua itu, yang pasal 32 itu terkait merubah bentuk untuk membuat gambar-gambar asusila juga.
Sayangnya, kesehatan mental Delima sempat memburuk. Ia semakin intens konseling dengan psikolog. Ia bahkan dirujuk ke psikiater karena membutuhkan penanganan melalui obat-obatan.